Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Aprianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 112 1 Kabupaten Sinjai. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Maksudnya, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan minat, gaya belajar, pola pikir, dan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami materi pastilah berbeda-beda. Nah, disinilah guru harus memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda tersebut, sehingga ketika anak berada di kelas, mereka merasa nyaman dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan murid dengan melakukan asesmen diagnostik, kemudian yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan selanjutnya yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan yang pertama, lingkungan, kedua, budaya, ketiga, gaya belajar, dan yang keempat, kecerdasan majemuk, di mana berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar
sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan konten yang mereka pelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seorang guru yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi haruslah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju merdeka belajar, di mana hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian video kali ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.